berkata Ubadah bin As-Samit, saya ini termasuk ke dalam bagian mereka yang hadir pada baiat Aqabah Ulah ketika Rasulullah SAW membaiat orang-orang dari kalangan Ansor. Wa kunna istai asyara rajulan, pada waktu itu kami berjumlah 12 orang. Fabaya'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami sebagaimana membaiat perempuan-perempuan mukminat tadi, yaitu wadzalika qabla ayyufradal harb, dan itu terjadi sebelum diperintahkannya, diwajibkannya perang. Ala alla nusyrika billahi syai'an, supaya kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala nasyrika, yaitu supaya kami tidak mencuri. Wala nazniya, supaya kami tidak berzina. Wala naqtula auladana, supaya kami tidak membunuh anak-anak kami. Wala natiya bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina, demikian juga supaya kami tidak mengadakan dusta baik di depan secara terang-terangan ataupun di belakang secara sembunyi-sembunyi. Wala na'siyahu fi ma'ruf, dan supaya kami tidak mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam persoalan yang baik, ma'ruf, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan kepada para sahabat Ansor setelah beliau itu membaiat, fa in wafaitum falakumul jannah, kalau kalian memenuhi baiat ini, poin-poin yang ada di dalam baiat ini, falakumul jannah, maka bagi kalian itu surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Kita sekarang ada di tahun baru 1445 Hijriah, yang itu dicanangkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan mengikuti hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya penanggalan dalam surat itu hanya tanggal dan bulan saja, tidak ada tahun. Sehingga kemudian ada yang bertanya, ini tahun berapa ini? Dan setelah itu kemudian oleh Umar bin Khattab dicanangkan dengan mengikuti hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, yang sesungguhnya di dalamnya ada isyarat agar kita bisa mengenang perjalanan hijrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar setiap kita itu juga bisa melakukan hijrah walaupun bukan secara fisik, akan tapi hijrah spiritual. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an, orang yang hijrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kaitannya juga dengan apa yang akan kita bahas di akhir surah Al-Mumtahanah di ayat 12-13, yang menjadi topik dari surah ini, yaitu suratul Mumtahanah, di mana di dalam
ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat para mukminat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiy idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Wahai Nabi, jika datang kepadamu perempuan-perempuan mukminat, mereka ingin berbaiat kepadamu ala alla yusyrikna, yang pertama adalah untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang kedua adalah wala yasrikna, tidak mencuri, wala yaznina, tidak berzina, wala yaqtulna auladahunna, tidak membunuh anak-anak mereka, wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin, tidak membawa dusta yang mereka ada-adakan baik di depan mereka atau di belakang mereka, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak ingkar, tidak maksiat kepadamu dalam hal yang ma'ruf, fabayyihunna, maka baiatlah mereka, wastaghfir lahunallah, dan mintakan ampun bagi mereka kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini turun berkaitan dengan perempuan mukminat, terutama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, maka banyak dari perempuan-perempuan mukminat yang kemudian bersyahadat, penduduk kota Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguji keimanan mereka dengan membaiat, di mana sesungguhnya baiat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu poin-poinnya sama dengan baiat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalangan sahabat dari Ansor, dari kota Yathrib pada baiat Aqabah Ula dan Saniyah. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim an Ubadah bis Samit, kuntu fiman hadara al-Aqabah al-Ula, kata Ubadah bin As-Samit, saya ini termasuk ke dalam bagian mereka yang hadir pada Aqabah Ula, pada baiat Aqabah Ula, ketika Rasulullah SAW membaiat orang-orang dari kalangan Ansor. Wa kunna isnai asyara rajulan, pada waktu itu kami berjumlah 12 orang. Fabaya'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami sebagaimana membaiat perempuan-perempuan mukminat tadi, yaitu wadzalika qabla ayyufradal harb, dan itu terjadi sebelum diperintahkannya, diwajibkannya perang. Ala alla nusyrika billahi syai'an, supaya kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala nasrika, ala alla nasrika, yaitu supaya kami tidak mencuri, wala nazniya, supaya kami tidak berzina, wala naqtula auladana, supaya kami tidak membunuh anak-anak kami, wala natiya bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina, demikian juga supaya kami tidak mengadakan dusta baik di depan secara terang-terangan ataupun di belakang secara sembunyi-sembunyi,
wala na'siyahu fi ma'ruf, dan supaya kami tidak mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam persoalan yang baik, ma'ruf, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan kepada para sahabat Ansor setelah beliau itu membaiat, fa in wafaitum falakumul jannah, kalau kalian memenuhi baiat ini, poin-poin yang ada di dalam baiat ini, falakumul jannah, maka bagi kalian itu surga. Jadi para sahabat dari kalangan Ansor dalam Aqabah Ula itu juga dibaiat oleh Rasulullah SAW dengan poin-poin yang sama ini, yang mengisyaratkan bahwa poin-poin ini adalah poin-poin yang sangat penting. Ketika Ummul Hakam itu datang ke Madinah, kemudian beliau melakukan syahadat, Rasulullah SAW juga meminta untuk baiat tentang ini, poin-poin ini. Awalnya beliau itu malu, akan tapi kata Fatimah, lakukanlah, karena saya dulu juga dibaiat tentang hal yang sama untuk tidak melakukan hal-hal ini, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang poin-poinnya sungguhnya sangat penting. Coba kita lihat poin-poin dari baiat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada perempuan-perempuan mukminat, yang kata Ubadah bin Samit itu juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat kalangan Ansor pada baiat Aqabah Ula. Yang pertama adalah ala la yusyrikna billah, supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala syai'an, dengan sesuatu pun. Jadi persoalan pertama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pinta kepada mereka yang baru masuk Islam adalah persoalan tauhid, karena memang inilah poin utama di dalam beragama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan di dalam sejarah, di dalam Al-Quran kita juga akan mendapatkan bahwa misi dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memang misi utamanya adalah membawa kalimat tauhid ini kepada masyarakat yang kepada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus. alla na'budu illa iya, supaya tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala musyrika bihi syai'an, dan supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Jadi penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang utama yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah memang misi dari semua nabi dan rasul dari awal sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mengemban misi yang sama, supaya masyarakat itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Karena memang setan itu berusaha untuk membelokkan, menyesatkan manusia. Dan kalau kemudian kita lihat, ternyata memang ada saja manusia yang melakukan perbuatan syirik ini, walaupun ketika kemudian diikuti dengan nalar yang baik, sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Di dalam Al-Quran misalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk merenungkan tentang apa yang mereka sembah. Falamma janna alaihil lail ra'a kaukaba, ketika malam datang melihat bintang-bintang, qala hadza rabbi, wah ini Tuhanku. Karena biasanya orang-orang itu menyembah sesuatu yang mereka takuti, dianggap memberikan pengaruh kepada mereka. Bintang, di antara manusia ada yang percaya tentang perbintangan. Qala hadza rabbi, falamma afala qala la uhibbul afilin, akan tetapi bintang kemudian hilang
Sehingga kata Nabi Ibrahim, saya tidak suka masa ada Tuhan yang menghilang. Setelah itu melihat bulan, ra'a al-qamar, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Ketika melihat bulan bersinar, wah, ini Tuhan saya, cahayanya begitu memukau. Akan tapi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Kalau Tuhan itu tidak memberikan saya petunjuk, Tuhannya menghilang, bagaimana saya akan bisa mendapatkan petunjuk ini? Tidak bisa, tidak ada Tuhan yang seperti ini. Setelah itu kaumnya diajak melihat matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Coba lihat matahari, wah, ini Tuhanku, ini lebih besar lagi. Akan tapi matahari pun ternyata terbenam. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian mengajak kaumnya untuk melakukan dengan akal sehat. Tidak ada Tuhan yang seperti itu. Kalau Tuhan kemudian datang menghilang seperti itu bukan Tuhan. Tuhan itu pasti akan terus memberikan petunjuk kepada manusia dimanapun dan kapanpun. Dan itu adalah yang menciptakan semua, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Jadi diajak untuk melakukannya dengan nalar yang sehat akal. Karena kadang-kadang manusia ketika melakukan kesyirikan kurang bisa memfungsikan akalnya dengan baik. Coba seperti halnya Nabi Ibrahim ketika melihat kaumnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada kaumnya, kalian kok menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Patung-patung ini kan kalian yang membuat. Loh, kok kemudian kalian menyembahnya? Di mana akal kalian itu? Kalian yang membuat, setelah itu kalian sembah. Ketika dirusak oleh Nabi Ibrahim, mereka akan bertanya, siapa yang merusak? Coba tanya yang paling besar, mungkin dia itu ngamuk gitu. Kata kaumnya, tidak mungkin, tidak bisa bicara itu. Ya kalau sudah tahu tidak mungkin bicara seperti itu, kenapa kalian itu masih menyembahnya? Diajak, dan sesungguhnya hati kecil mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim. Akan tapi kemudian iblis datang dengan wujud manusia kembali memprovokasi orang-orang yang ada pada waktu itu, yang sebetulnya sudah termakan dengan apa yang sudah dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim. Iya ya, ini tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan manfaat, kenapa harus kita sembah? Tapi kemudian diprovokasi oleh iblis, dan Nabiullah Ibrahim kemudian kan diikat, dimasukkan ke dalam api yang membara ya. Makanya di dalam riwayat, Umar bin Khattab ketika sudah masuk Islam itu pernah kemudian tersenyum selesai sholat itu. Ditanya, kenapa kamu tersenyum? Ya saya ingat ketika masa jahiliyah dulu, saya menyembah Tuhannya itu dibuat dari adonan kue. Setelah disembah kemudian lapar. Kata Umar bin Khattab, mohon maaf Tuhan, saya lapar. Kemudian saya ambil sebagian, saya makan. Saya kemudian tertawa, kok bisa saya melakukan hal yang seperti itu? Tuhannya saya sembah, setelah itu saya makan. Kok ada Tuhan dimakan? Maka kemudian ketika masuk Islam, saya baru menyadari betapa apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang memang menggelikan, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang disembah setelah itu dimakan? Tuhannya kok dimakan? Tuhan, saya lapar, mohon maaf saya makan. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan mengajak manusia
dalam rangka untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, supaya merasakan bahwa sesungguhnya ketika mereka menggunakan akal sehat, maka sesungguhnya mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Jadi poin pertama, alla yusyrikna billah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Kemudian poin yang kedua yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam baiat itu adalah wala yasrikna, supaya tidak mencuri. Jadi harta yang diperoleh itu adalah harta yang didapatkan dengan cara yang benar, tidak melakukannya dengan cara menyakiti orang lain atau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Di antaranya adalah dengan cara mencuri, dan ini bagian dari hifdzul mal, menjaga harta. Karena kadang-kadang manusia ketika dia ingin untuk mendapatkan harta, ada rasa tamak pada dirinya, kadang-kadang menghalalkan segala macam cara. Yang penting dia itu mendapatkan harta yang banyak, tidak peduli apakah yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang merugikan orang lain atau tidak. Maka di dalam Al-Quran, satu poin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari harta, terutama muamalah dengan sesama manusia, itu adalah antaradin, dengan saling rela, lewat jual beli, lewat akad, semuanya itu adalah antaradin. Artinya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kemudian merugikan, semuanya itu diharapkan sama-sama untung. Jadi antaradin, supaya yang membeli untung, yang kemudian menjual itu juga untung. Itu yang diisyaratkan di dalam agama, bukan yang satu rugi, satunya kemudian untung. Tidak, sama-sama untung. Artinya semuanya kemudian merasakan bahwa di dalam muamalah itu tidak ada yang dirugikan. Wala yasrikna. Kemudian poin berikutnya adalah wala yaznina, supaya tidak berzina. Zina, kalau kemudian kita lihat di dalam sejarah jahiliyah, pada masa jahiliyah itu ada beberapa bentuk pernikahan. Jadi beberapa bentuk pernikahan yang kemudian satu bentuk pernikahan itu yang dilegalkan di dalam agama kita, yaitu dalam bentuk akad yang kita lakukan seperti halnya sekarang, seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian melakukan akad sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam agama. Sebab ada pada masa jahiliyah itu praktek-praktek yang sesungguhnya mengarah kepada perzinaan ini. Di antaranya ada seorang perempuan yang dia menancapkan benderanya, semacam pelacur. Siapa saja silakan datang untuk menggauli dirinya dengan memberikan upah mahar. Ada juga seorang perempuan yang digauli oleh beberapa orang laki-laki. Nah, setelah hamil, kemudian laki-laki yang menggaulinya, misalnya jumlahnya 7 orang, itu dipanggil semua. Nah, perempuan tadi menunjuk salah satu, kamu ayahnya, dan yang ditunjuk tidak boleh untuk menolak. Entah itu bibitnya siapa, akan tetapi perempuannya yang menentukan, ayah dari anak saya itu adalah kamu. Yang lain kemudian bebas dari tanggung jawab. Allah alam, sebenarnya siapa orang tua dari anak itu. Itu praktek yang ada pada waktu itu. Jadi beberapa praktek yang sesungguhnya itu merupakan bagian dari perzinaan. Ada juga praktek untuk mendapatkan bibit baik gitu. Jadi seseorang ingin mendapatkan anak dari keturunan bangsawan, keturunan orang hebat, maka setelah istrinya itu selesai dari masa bersuci,
Istrinya kemudian dititipkan kepada seorang laki-laki yang dia mempunyai ya bobot tadi, misalnya bangsawan, ya dititipkan, suruh gauli istrinya gratis. Nah, setelah hamil kemudian pulang kepada suaminya, suami sahnya, gembira karena sudah hamil. Setelah melahirkan, anak ini kemudian diakui sebagai anaknya, padahal sesungguhnya hasil dari orang lain. Ada praktek yang seperti itu. Jadi merelakan istrinya untuk digauli oleh orang-orang yang ya mempunyai karakter yang diinginkan, bangsawan, orang kaya, orang pintar. Ya yang senang ya orang kayanya itu, yang senang bangsawannya, karena mendapat titipan istri dari orang lain. Hewan. Dan herannya hal yang seperti itu adalah sesuatu yang dibanggakan pada waktu itu. Jadi bangga karena dia mendapatkan anak dari keturunan bangsawan, padahal sesungguhnya bukan anaknya sendiri. Maka praktek-praktek yang seperti itu kemudian dilarang di dalam agama, karena itu merupakan bagian dari perzinaan. Wala yaznina. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melarang sesuatu, Allah itu memberikan jalan yang benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena itu adalah fahisyah, perbuatan keji, dan itu adalah seburuk-buruk jalan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang baik melalui pernikahan. Yang di dalam pernikahan itu akan jelas nasab dari seorang anak, ayahnya siapa, ibunya siapa, lewat akad yang suci, sehingga hasilnya itu adalah dari sesuatu yang suci juga. Wala yaznina, jangan berzina. Baik kalau kata Syekh Al-Bazuaili, mulai dari pendahuluannya itu sungguhnya juga tercakup di sini. Karena zina, kata Rasulullah SAW, itu bermacam-macam. Ada zina mata ketika melihat, ada zina dengan pikiran ketika membayangkan, ada zina tangan ketika tangan itu ikut menyentuh. Namun yang membuktikan zina yang sebenarnya itu adalah kemaluan. Ketika itu diperturutkan, maka itu masuk zina yang merupakan bagian dari dosa besar. Kemudian yang berikutnya adalah wala yaqtulna auladahunna, supaya mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Ada banyak sebab yang ada pada masa Arab jahiliyah kenapa mereka membunuh anak-anak mereka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ada yang membunuh karena takut tidak bisa memberi makan kepada anak-anak mereka. Miskin, dia khawatir bahwasanya anaknya itu tidak bisa diberi makan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jangan bunuh anak-anak kalian itu hanya karena khawatir tidak bisa memberi makan, khawatir miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kami juga yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kenyataan kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Di dalam perut Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan rezeki kepada manusia lewat pusar. Ketika keluar dari rahim masuk ke alam dunia, terputus itu kan jalan rezeki yang dulunya menghubungkan antara jabang bayi dengan ibunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan rezeki yang lainnya, yaitu dua buah payudara dari sang ibu
yang dengan itu anak kemudian bisa menyusu. Jadi ternyata diputus satu diberikan yang lebih banyak lagi, jalan rezekinya ada lagi. Ketika kemudian sudah diputus oleh ibunya, sudah tidak disusui, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang lebih banyak lagi. Ada berbagai macam nikmat yang bisa dinikmati oleh Allah, oleh manusia di alam ini, beraneka ragam, bukan hanya satu rasa seperti halnya air susu ibu, tapi sudah beraneka ragam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, jangan bunuh anak kalian itu karena hanya takut miskin, karena Allah yang berikan rezeki. Ada juga yang membunuh anak perempuan mereka karena malu, karena orang-orang Arab itu kan sangat menyukai yang namanya ketangkasan. Mereka itu biasa berperang, maka anak lelaki itu adalah anak yang dibanggakan, karena diharapkan bisa membantu mereka di dalam mencari nafkah, membantu mereka di dalam berperang, dan membantu mereka dalam ketangkasan-ketangkasan yang sifatnya fisik. Sementara perempuan mereka tidak menyukainya karena tidak bisa diandalkan seperti itu. Maka itu pun kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihin, supaya tidak mengada-ngadakan dusta. Jadi tidak melakukan dusta, tidak berbuat melakukan dusta, bohong, memfitnah seseorang dan lain-lainnya. Baik itu baina aidihinna, di depan mereka, artinya secara terang-terangan, wa arjulihinna, di belakang kaki mereka secara sembunyi-sembunyi, karena itu berkaitan dengan bagian dari al-irdu, kehormatan dari seseorang. Maka di dalam agama itu tidak diperbolehkan untuk memfitnah orang lain, menuduh seorang yang suci, perempuan terhormat itu berzina. Itu tidak diperbolehkan, bagian dari hifdzul aib, kata para ulama, menjaga kehormatan. Seorang mukmin itu kehormatannya harus dijaga. Tidak boleh kemudian kita fitnah, tidak boleh kemudian kita lakukan kebohongan kepada mereka. Wala ya'finaka fi ma'ruf, tidak kemudian ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Nah, kalau kemudian kita lihat dari poin-poin yang diambil baiatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan melihat bahwa itu banyak berkaitan dengan persoalan yang hakiki, persoalan utama di dalam agama, termasuk di dalamnya juga merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Asyirku billah itu bagian dari dosa besar. Kemudian al-qatlu itu bagian dari dosa besar. Az-zina itu bagian dari dosa besar. Apa perbedaan dosa besar dengan dosa kecil? Sebagian ulama menyatakan bahwa perbedaan dosa besar dengan dosa kecil, kalau dosa besar itu ancamannya sangat nyata, azab, neraka. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang sifat dari ibadur rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Jadi yang pertama, la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyeru Tuhan selain Allah, artinya tidak menyekutukan Allah. Itu bagian dari dosa besar, syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq,
tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang benar. Wala yazdun, dan tidak berzina. Di mana setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu 'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Siapa yang melakukan itu ada ancaman yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri dari dosa besar kata para ulama adalah ancamannya itu adalah azab. Ancamannya itu adalah neraka. Itu salah satu ciri dari dosa besar yang dibaiat oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, banyak merupakan bagian dari larangan-larangan yang mengarah kepada dosa besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berzina, membunuh, mencuri, berdusta. Itu bagian dari dosa-dosa yang Rasulullah SAW meminta agar mereka untuk meninggalkannya. Di mana Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat dari kalangan Ansor, idza wafaitum, kalau kalian memenuhi baiat ini, falakumul jannah, maka kalian itu akan mendapatkan surga. Jadi poin-poin penting yang kemudian diminta oleh Rasulullah SAW. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka mau untuk dibaiat tentang itu, fabai'hunna, kemudian baiatlah mereka, wastaghfir lahunnallah, mintakan ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ada cerita pada saat perempuan-perempuan mukminat itu datang dibaiat oleh Rasulullah SAW. Salah satunya itu adalah Hindun bin Utbah, istri dari Abu Sufyan. Cuma dia itu malu kepada Rasulullah SAW karena selama ini kan sangat memusuhi Rasulullah. Jadi ketika datang berbaiat dengan perempuan-perempuan yang lainnya, itu kemudian ditutupi mukanya. Pada saat dibaiat seperti itu, kemudian, ya, saya tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri. Kemudian dia katakan, suami saya ini pelit, sudah banyak ini harta suami saya yang saya curi. Entah apakah suami saya ini rela terhadap apa yang saya lakukan. Maka Abu Sufyan yang mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya kemudian berkata, ya sudah, apa yang sudah kamu curi dari saya sebelum ini saya halalkan. Maka Rasulullah kemudian tersenyum karena mengetahui, oh, kamu Hindun ini yang ikut dalam baiat itu. Karena yang menjawab kemudian suaminya Abu Sufyan. Jadi suaminya kata dia itu, suami saya pelit ini. Karena pelit maka saya sering curi-curi itu. Maka para suami janganlah pelit kepada istri, supaya istri itu tidak kemudian mencuri-curi. Berencana sakuni ke orang itu. Akhirnya isare dompet saya kena. Biar sakuni saya gak boleh nyare itu mau palain. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan kepada umat Islam, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isul kuffar min ashabil qubur. Supaya orang-orang yang beriman itu tidak menjadikan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, sebagaimana yang ditegaskan di awal surat, sebagai teman dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sudah putus asa dari akhirat, sebagaimana orang-orang kafir itu putus asa dari penghuni kubur. Jadi memang mereka tidak percaya kepada akhirat. Jangan jadikan mereka sebagai teman dekat karena khawatir nanti akan ada rahasia-rahasia dari kaum muslimin yang dimanfaatkan mereka dalam rangka untuk menyerang balik umat Islam. Jadi akhir surat kemudian menegaskan kembali apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat, supaya
orang-orang yang beriman itu berhati-hati manakala berteman dengan orang kafir, apalagi yang kemudian memusuhi umat Islam yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berpotensi untuk memusuhi umat Islam, berpotensi untuk menghancurkan umat Islam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.